Batalion Kavaleri atau disingkat Yonkav tidak sama seperti batalion infanteri. Batalion Kavaleri tidak selalu terdiri dari 600 hingga 1000 orang. Ukuran batalion kavaleri ditentukan oleh jumlah kendaraan yang dimilikinya, seperti jumlah tank atau kendaraan lapis baja. Korps kavaleri dikenal dengan kendaraan yang dipakainya di dalam peperangan, yaitu kuda. Karena kavaleri merupakan pasukan berkuda di dalam pertempuran aslinya. Seiring perkembangan zaman, korps kavaleri dibekali oleh kendaraan tempur seperti tank, panser, dan lain-lain. Peristiwa yang menjadi cikal bakal terbentuknya korps kavaleri adalah pertempuran di Surabaya pada bulan November 1945 yang melibatkan beberapa pemuda Indonesia. Pada saat itu para pejuang telah menggunakan beberapa rampur panser hasil rampasan dari Jepang, Belanda, dan Inggris untuk melawan pasukan sekutu. Itu dia sekilas informasi tentang korps kavaleri. Karena dalam video kali ini kita akan membahas tentang batalion kavaleri. Ada berapa batalion kavaleri di Indonesia? Dan di mana saja markasnya? Langsung saja kita masuk ke inti video. Batalion Kavaleri 1 Badak Ceta Cakti atau Yonkav 1 Tank ada satuan tempur di bawah komando Divisi Infanteri 1 Kostrad yang dibentuk pada 15 April 1950 yang bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur. Yonkav 1 Tank mempunyai moto kuat, tangguh, setia. Dan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokoknya, batalion ini dipersenjatai dengan alutsista berupa tank Leopard 2A4, tank Leopard 2RI, dan tank Marder. Batalion Kavaleri 1 Badak Ceta Cakti sejak berdirinya terus-menerus memerangi berbagai gerakan separatis dan pemberontakan yang berusaha memecah belah keutuhan bangsa Indonesia. Pada tahun 1961 sampai 1962, batalion ini ikut serta dalam menumpas pemberontakan DITII di Jawa Barat. Pada tahun 1965, batalion ini ikut serta dalam operasi penumpasan pemberontakan PKI, khususnya di Jakarta dan Jawa Barat. Tahun-tahun berikutnya dari tahun 1975 hingga 1981, Yonkav 1 Kostrad ditugaskan ke Timur-Timur dalam operasi Seroja. Sampai saat ini, Yonkav 1 Kostrad selalu aktif dalam pelaksanaan tugas operasi dalam negeri. Batalion Kavaleri 2 Turangga Ceta atau Yonkav 2 Tank adalah satuan bantuan tempur kavaleri di bawah komando Kodam 4 Diponegoro yang dibentuk pada tanggal 4 April 1950. Satuan ini bermarkas di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Yonkav 2 Tank memiliki tugas pokok melakukan pertempuran darat menggunakan kendaraan tempur yang bergerak cepat. Selain tugas pokok tersebut, Yonkav 2 Tank juga mendukung tugas pokok Kodam 4 Diponegoro. Sejarah lahirnya Yonkav 2 Tank yang kini berada di Ambarawa, Jawa Tengah tidak lepas dari sejarah bangsa Indonesia, khususnya sejarah perjuangan tentara Indonesia melawan penjajahan di Jawa Tengah dan Yogyakarta, juga merupakan bagian dari sejarah lahirnya Korps Kavaleri Indonesia dan Kodam 4 Diponegoro. Yonkav 2 Tank mempunyai moto jaya di masa perang, berguna di masa damai. Satuan ini dibekali dengan persenjataan tank AMX 1375 mm, tank AMX 13 105 mm Profit, dan tank AMX 13 APC. Batalion Kavaleri 3 Andaka Cakti atau Yonkav 3 Tank adalah satuan bantuan tempur yang berdiri pada tanggal 1 Juli 1952 yang komandonya berada di Kodam 5 Brawijaya. Satuan ini bermarkas di Malang, Jawa Timur. Fungsi utama Yonkav 3 Tank adalah pertempuran darat menggunakan kendaraan lapis baja yang bergerak cepat. Selain fungsi utama tersebut, Yonkav 3 Tank juga mendukung fungsi utama Kodam 5 Brawijaya dengan dibekali alutsista tank AMX 1375 mm, tank AMX 13 105 mm, AMX VCL, tank FV-101 Scorpion, dan tank Stormer. Satuan ini terus berdedikasi melaksanakan tugas pokok dengan sebaik-baiknya. Batalion Kavaleri 4 Kijang Cakti atau Yonkav 4 Tank salah satu satuan bantuan tempur kavaleri di bawah komando Kodam 3 Siliwangi yang dibentuk pada 1 Juli 1952. Satuan ini bermarkas di Jalan Salak nomor 2, Kota Bandung, Jawa Barat. Satuan ini mempunyai maskot Kijang Jawa. Dipersenjatai dengan tank AMX 1375 mm, tank AMX 13 Retrofit 105 mm, dan tank AMX 13 APC.
Satuan ini siap menjalankan tugas pokoknya dan mendukung tugas pokok dari Kodam 3 Siliwangi. Sejak tahun 2005, Batalion Kavaleri 4 Serbu dirubah menjadi Batalion Kavaleri 4 Tank yang beranggotakan 437 orang, terdiri dari 4 kompi, dengan rincian 3 kompi tank dan 1 kompi markas. Dari perubahan itu, Yonkav 4 Tank selanjutnya dibentuk Kompi Kavaleri Panzer 4 BS yang pengendaliannya langsung oleh Pangdam 3 Siliwangi. Kompi ini terdiri dari 3 peleton panzer dengan jumlah anggota keseluruhan 125 orang. Batalion Kavaleri 5 Dwi Panggeceta atau Yonkav 5 Serbu merupakan satuan bantuan tempur kavaleri di bawah komando Kodam 2 Sriwijaya yang dibentuk pada 9 Februari 1950 dan bermarkas di Gelombang, Muara Enim, Sumatera Selatan. Memiliki lambang Satuan Gajah Sumatera. Satuan ini dipersenjatai dengan tank AMX 13 75 mm, tank AMX 13 105 mm, tank AMX 13 APC, dan Panzer Anoa. Yonkav 5 Serbu terbagi menjadi 5 kompi dengan rincian kompi Panzer 51 Kalajengking, kompi penyerbu 52 Tengkorak, kompi penyerbu 53 Raja Wali, kompi penyerbu 54 Macan, kompi markas Semut Hitam. Batalion Kavaleri 6 Naga Karimata atau Yonkav 6 Serbu merupakan satuan bantuan tempur kavaleri di bawah komando Kodam 1 Bukit Barisan yang dibentuk pada 18 Agustus 1954 dan bermarkas di Asam Kumbang, Medan, Sumatera Utara. Memiliki lambang Satuan Ular Naga. Satuan Yonkav 6 Serbu ini terdiri dari 4 kompi, antara lain Kikav 61, Kikav 62, Kikav 63, dan kompi markas. Alutsista yang digunakan satuan Yonkav 6 Serbu untuk menunjang tugas pokoknya adalah tank AMX 13 75 mm, tank AMX 13 105 mm, tank AMX 13 APC, dan Panzer Anoa. Batalion Kavaleri 7 Pragosa Satya atau Yonkav 7 Panzer Khusus merupakan satuan bantuan tempur kavaleri di bawah komando Brigif Kavaleri 1 Limpung Alugoro, Kodam Jaya, yang dibentuk pada 23 Juli 1962 dan bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur. Batalion Kavaleri 7 Panzer Khusus dibentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Panglima Angkatan Darat nomor skep _911 _7 _1962 tanggal 9 Juli 1962. Pada tanggal 23 Juli 1962 tepatnya pada jam 10, bertempat di lapangan Tegal Lega, Bandung, diresmikanlah satuan kavaleri dengan nama Batalion Kavaleri 7 Panzer oleh Menteri Panglima Angkatan Darat Mayor Jenderal TNI Ahmad Yani. Batalion Kavaleri 7 Panzer Khusus mempunyai kekuatan terdiri dari 4 kompi, yaitu kompi 71, 72, 73, dan 74. Batalion ini sering juga disebut Batalion Kavaleri Pragosa Satya yang berarti mempunyai kesetiaan yang tinggi. Kendaraan tempur yang digunakan satuan ini adalah V150 Cannon, V150 Intai, V150 APC, V150 Komando, dan VAB buatan Prancis. Batalion Kavaleri 8 Narasinga Wiratama atau Yonkav 8 Tank merupakan satuan bantuan tempur kavaleri di bawah komando Divisi Infanteri 2 Kostrad yang diresmikan pada 23 Juli 1962 dan bermarkas di Beji, Pasuruan, Jawa Timur. Yonkav 8 Tank menggunakan senjata berkaliber besar dan kendaraan yang berlapis baja beroda rantai sebagai alat utama untuk mendekati dan menghancurkan musuh. Alutsista tersebut adalah tank Leopard 2A4, tank Leopard 2RI, dan tank Marder. Yonkav 8 Tank terdiri dari 3 kompi tank dan 1 kompi markas. Dengan rincian kompi markas atau kumbang, kompi tank 81 Cobra, kompi tank 82 Laba-Laba, kompi tank 83 Raja Wali. Batalion Kavaleri 9 Satya Dharmakala atau Yonkav 9 Cobras adalah batalion kavaleri yang tergabung dalam Brigif Kavaleri 1 Limpung Alugoro. Sebelumnya satuan ini berada di bawah kendali Brigif Mekanis 1 PIK Jaya Sakti. Alutsista yang dimiliki Yonkav 9 Cobra adalah tank Scorpion, tank Stormer, tank AMX 13 APC,
Markas Satuan Yonkav 9 Kobra berada di Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Bersampingan dengan Markas Yon Arhanud 1 Kostrad. Batalion Kavaleri 10 Mendagiri atau Yonkav 10 Serbuk merupakan satuan bantuan tempur kavaleri di bawah Komando Kodam 16 Hasanuddin yang dibentuk pada 3 Januari 1978. Yonkav 10 Serbu bermarkas di Tamalan Ria, berjarak sekitar 10 km dari pusat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Batalion Kavaleri 10 Serbu terbentuk ketika perkembangan dan situasi pada tahun 1975, yang kita kenal dengan berintegrasinya Timur Timur ke Pangkuan Ibu Pertiwi. Alutsista yang digunakan oleh Yonkav 10 Serbu ini diantaranya tank AMX 13 75 mm, tank AMX 13 105 mm, tank AMX 13 APC, dan Panzer Anoa. Batalion Kavaleri 11 Macan Setia Cakti atau Yonkav 11 Serbu merupakan satuan bantuan tempur kavaleri di bawah Komando Kodam Iskandar Muda yang dibentuk pada 16 Mei 2005. Markas Yonkav 11 Serbu berada di kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Tugas dan tanggung jawab strategis batalion ini adalah melaksanakan PAMV VIP dan VIP, serta mengamankan objek vital nasional di Aceh. Diperkuat dengan kendaraan lapis baja sebagai alutsistanya, guna mendukung pencapaian tugas pokok Kodam Iskandar Muda, yang salah satunya adalah pengamanan wilayah dan kedaulatan NKRI di Provinsi Aceh. Untuk mendukung tugas pokoknya, satuan ini dilengkapi dengan alutsista berupa tank AMX 13 75 mm, tank AMX 13 105 mm, tank AMX 13 APC, Panzer Anoa, dan Panzer APR. Batalion Kavaleri 12 Beruang Cakti atau Yonkav 12 BC merupakan satuan bantuan tempur kavaleri di bawah Komando Kodam 12 Tanjung Pura. Sebelumnya satuan ini bernama Detasemen Kavaleri 2 Beruang Cakti atau Denkav 2 BC. Dinaikkan tingkat menjadi Batalion Kavaleri 12 Beruang Cakti, Kodam 12 Tanjung Pura, yang semula bermarkas di Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, berpindah markas di Desa Peniti Luar, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Peningkatan satuan ini diresmikan oleh Pangdam 12 Tanjung Pura Maijen TNI Andika Perkasa bersama Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri Kodiklat TNI AD, Brigjen TNI Anang Dwitono, pada tanggal 30 Agustus 2016. Batalion Kavaleri 13 Satya Lembu Suwana atau Yonkav 13 Serbu merupakan satuan bantuan tempur kavaleri di bawah Komando Kodam 6 Mulawarman, sebelumnya bernama Detasemen Kavaleri 1 Macan Tutul Cakti atau Denkav 1 MTC, yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta KM 28, Semoboja, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pada tanggal 23 Oktober 2014, berubah status menjadi Batalion Kavaleri 13 Satya Lembu Suwana, yang diresmikan oleh Pangdam 6 Mulawarman Maijen TNI Beni Indra Pujiastono. Semboyan satuan ini adalah Tapak Leman Ganggayaksa, berarti prajurit setia, yang melambangkan kekuatan Lembu Suwana dalam mengemban tugas yang mulia. Untuk mendukung tugas pokoknya, Yonkav 13 dilengkapi dengan alutsista berupa tank AMX 13 75 mm, tank AMX 13 105 mm, tank AMX 13 APC, dan Panzer. Itu tadi daftar satuan batalion kavaleri yang tersebar di seluruh Indonesia. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan teman-teman tentang dunia militer. Alhamdulillah video ini selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.